rahmah. Padahal mestinya yang perlu ditekankan kepada orang yang menikah, mempelai wanita ataupun mempelai pria, itu pembukaan ayatnya apa? Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kamu itu nikah, kamu itu rabi, ya. Tujuannya apa toh? Tujuannya untuk menyaksikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahanmu itu. Itu harus kamu saksikan. Ya, dengan mengetahui kebesaran Allah berarti kamu taqarrub kepada Allah. Kamu mendekatkan diri kepada Allah. Kan begitu. Lah orang tuh yang begitu tuh suka luput, ya, suka lewat, ya. Pahami matlah ayat bahwa kamu nikah itu tujuan awalnya. Wa min ayatihi, ya, kamu nikah itu supaya kamu melihat kebesaran Allah dalam pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du. Terima kasih Pak Yogi, senang malam hari ini bisa duduk membersamai antum dalam program Kursi Hikmah Baiti Jannati ini, ya. Dan sebelum saya jawab pertanyaan antum, saya tergelitik dengan apa yang antum sampaikan di preambul tadi terkait dengan ilustrasi rumah dengan bahtera tadi. Sebenarnya kalau kita menelisik sejarah rumah itu diilustrasikan seperti bahtera itu bukan muncul hari ini saja, tapi bahkan sejak ayah kita yaitu Nabi Nuh alaihi salam itu tercatat orang yang pertama kali mengilustrasikan keluarga itu seperti bahtera. Dalam Quran surat Nuh ayat terakhir itu, Nabi Nuh kan berdoa, Rabbik firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah keluargaku, dan ampunilah siapapun orang beriman yang masuk ke rumahku. Nah gitu ya. Nah, masuk ke rumahku itu sebenarnya kan kapalnya Nabi Nuh. Itu kan ketika banjir sudah datang kan gitu ya, Nabi Nuh itu kan minta agar siapapun yang masuk ke rumahnya, padahal yang dia maksud rumah itu adalah bahteranya itu. Kan gitu ya. Jadi ini sebuah analogi, ya, sebuah permisalan yang bukan hal yang baru hari ini gitu ya. Artinya sudah sejak lama keluarga ataupun rumah tangga itu diilustrasikan dengan bahtera. Gitu ya. Baik, kaitannya dengan topik kita perpaduan dua hati, ya, iya, gitu ya. Perpaduan dua hati. Kalau perpaduan dua hati itu kan berarti ada hati yang memang harus dipadukan, ya. Ada dua hati berbeda yang memang secara kodrati tidak perlu disamakan, tapi perlu dipadukan. Kan itu, nanti kalau disamakan malah menyalahi kodrat nanti. Kan itu ya. Makanya dua hati yang berbeda itu bukan disamakan. Ya. Karena kodratnya memang harus berbeda. Ya, Quran surat Ali Imran Allah berfirman, walisad dzakaru kal unsa. Laki-laki itu beda kok sama perempuan. Itu ketika Hana istrinya Imran melahirkan anak ternyata perempuan, kan gitu. Ini wada'tuha unsa. Ya Allah, aku kok melahirkan perempuan gitu. Allah mengatakan, wallahu a'lamu bima wada'at. Ya, Allah lebih tahu kok, lebih dulu kok taunya kamu itu akan melahirkan perempuan. Tapi harus kamu ketahui ya, bahwa laki-laki beda dengan perempuan. Nah, jadi secara kodrat memang sudah berbeda. Kan gitu ya, kodrat sudah berbeda, kan gitu ya. Dan perbedaan itu bukan perbedaan kasta tentunya. Ya, bukan perbedaan yang satu lebih tinggi daripada yang satunya, tidak. Tapi perbedaan secara kodrati yang dua-duanya gitu ya, siapapun yang paling bertakwa di antara keduanya, laki-laki ataupun perempuan, maka dialah yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu. Jadi kita bicara tentang
perpaduan dua hati itu. Dan kaitannya dengan itu Pak Yogi, kaitannya dengan perpaduan dua hati itu ada ayat yang ayat ini mestinya menjadi perenungan kita, karena kalau kita hadir di acara-acara akad nikah itu ayat ini pasti dibaca. Ya, kalau nggak dibaca oleh korek gitu ya, yang tilawah di acara itu biasanya juga dibaca oleh siapa? Oleh pegawai KUA yang membacakan ayat itu. Ayat yang masyhur, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kan gitu ya. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kebesarannya gitu. Ya, Allah menjadikan dari jiwa kalian itu pasangan kalian. Lalu Allah menjadikan di antara kalian dan pasangan kalian itu cinta dan sayang. Kan gitu ya. Dan itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kaitannya dengan apa yang tadi antum sampaikan terkait dengan perpaduan dua hati itu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di antara tanda kebesarannya, ya. Jadi tanda kebesaran Allah itu adalah Allah memadukan dua hati yang berbeda itu. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah ciptakan darimu pasanganmu, dan kamu dan pasanganmu itu berbeda. Lalu Allah kumpulkan dalam pernikahan. Lalu Allah menjadikan kamu dan pasanganmu itu cinta dan kasih sayang. Dan itu makanya kalimat orang tuh kalau nikah seringnya yang diingat adalah kalimat sakinah mawaddah warahmah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Padahal mestinya yang perlu ditekankan kepada orang yang menikah, mempelai wanita ataupun mempelai pria, itu pembukaan ayatnya apa? Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kamu itu nikah, kamu itu rabi. Ya, tujuannya apa toh? Tujuannya untuk menyaksikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahanmu itu. Itu harus kamu saksikan. Ya, dengan mengetahui kebesaran Allah berarti kamu taqarrub kepada Allah. Kamu mendekatkan diri kepada Allah. Kan begitu. Lah orang tuh yang begitu tuh suka luput, ya, suka lewat, ya. Pahami matlah ayat bahwa kamu nikah itu tujuan awalnya wa min ayatihi. Ya. Ya, kamu nikah itu supaya kamu melihat kebesaran Allah dalam pernikahan. Nah, gitu loh. Nah, itu yang suka luput itu begitu itu. Akhirnya ya semua pertimbangannya hanya sifatnya duniawi, hubungannya sifatnya duniawi dan seterusnya. Padahal naungan ataupun pembuka ayat surat Ar-Rum 21 itu pembukanya adalah bab tentang tanda kebesaran Allah. Nah, itu yang harus dilihat, itu yang harus ditafakuri, harus difikirkan, harus dicari. Ya, itulah begitu kita dan pasangan kita mencari itu, ya, mencari tanda kebesaran Allah. Dek, ayo duduk ngobrol, ya, menyaksikan tanda kebesaran Allah dalam, ya, perpaduan pernikahan antara kita. Nah, itu harus dicari. Kalau nggak dicari nggak ketemu. Ya, kalau habis nikah kemudian melewati hari-hari begitu saja gitu ya, pagi bangun masing-masing beraktivitas, ya, sore hari suaminya pulang ke rumah, ya, sebagaimana rutinitasnya begitu itu, nanti ngantuk masing-masing tidur, kan gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau tidak ditafakuri gitu, karena inna fi dzalika la ayatul liqaumi yatafakkarun. Kalau nggak difikirkan, ya akan luput. Begitu luput, ya, begitu luput, lewat begitu, maka nanti efeknya adalah bahwa pernikahan itu rasanya akan hambar, kan gitu ya. Pernikahan itu rasanya akan hambar. Kenapa? Karena tadi, ya, karena tujuan utama kamu nikah bahwa
dalam pernikahanmu itu kamu dan istrimu mestinya melihat tanda kebesaran Allah, sehingga kamu mau begini, kamu takut. Kamu mau melakukan kezaliman, kamu khawatir, kamu takut, ya. Istri mau gitu, istri mau tidak melakukan kewajibannya kepada suami, takut. Kenapa? Karena selama menikah yang dilihat wa min ayatih, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah itu loh. Sehingga ini menjadi naungan tanda kebesaran Allah itu. Sehingga kalau diingat oleh suami, maka suami akan menunaikan kewajibannya. Diingat oleh istri wa min ayatihi itu, maka istri juga akan mengingat kewajibannya. Kan gitu. Ini hal yang kadang diantara kita itu suka luput. Tidak mikir. Nikah ya nikah gitu.